Dan pagi ini Tuhan mau menyatakan firman Tuhan, bangkit, jangan tidur, jangan suam-suam kuku. Katakan bangkit, jangan tidur, jangan suam-suam kuku. Saudara, itu firman Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-14. Kita baca Efesus 5 ayatnya yang ke-14. Di sini sudah ada ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya. Amin. Sekali lagi, mari kita boleh berdiri jemaat Tuhan, baca. Jemaat yang baca ya, firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Haleluya. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, jemaat Tuhan, hari ini khotbah yang akan saya sampaikan bukan khotbah penghiburan, sudah dikasih Tuhan. Bukan khotbah penghiburan, tetapi ini adalah tanda atau alarm dari surga buat kita, saudara. Kami kemarin atau kita beberapa hari ini dalam doa puasa sejak tanggal 5, kita GSJ Indonesia sampai tanggal 25. Dan kemarin dalam doa puasa Tuhan nyatakan penyataan roh, dan ini juga tentang hal ini Bapak sudah dikasih Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak orang datang gereja sudah dikasih Tuhan, tetapi rohnya itu tertidur. Rohnya tertidur, datang di gereja saudara. Banyak orang menyanyi lagu, saudara, lagu rohani, tapi tidak menyembah Tuhan. Mereka no worship, tidak menyembah Tuhan, saudara. Di dalam Roma 13 ayat 11 kita baca. Roma 13 ayat 11. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Saudara, waktu sekarang bukan waktu yang enak-enak. Hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin jahat, saudara. Yaitu, sama-sama. 2, 3. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk apa? Bangun dari tidur. Bilang kiri kanan, bangun dari tidur. Lanjut. 2, 3. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Saudara, kebenaran ini mungkin sangat keras bagi kita untuk datang membangunkan saya dan Bapak Saudara. Tidur rohani, saya mau katakan, tidur rohani itu sangat berbahaya daripada dosa yang terang-terangan. Dosa memang dosa. Tapi tidur secara rohani, saudara, ini sangat berbahaya karena orang yang tidur, dia tidak sadar bahwa dirinya, saudara, di dalam keadaan bahaya, saudara. Bahaya secara rohani, saya kasih ilustrasi, saudara. Kalau rumah terbakar, kami pernah mengalami, saudara, rumah terbakar. Rumah kami di kebun, saudara, terbakar. Sementara di rumah itu ada lumbung. Ada lumbung jagung, saudara. Baru panen jagung yang begitu banyak waktu itu, saudara. Dan waktu itu mama bapak lagi beraktivitas, mama beraktivitas. Dan yang ada di rumah hanya adik saya. Kami cuma 2 bersaudara. Saya dengan adik saya. Saudara, dia waktu itu masih kecil, sudah dikasih Tuhan. Dan apa yang terjadi? Waktu mama dan bapak pulang, mereka meraung. Kenapa? Surata dengan tanah, saudara. Kenapa? Karena rumah kayu. Rumah kayu dibuat panggung, saudara. Ada lumbung jagungnya, rata dengan tanah. Mereka mengira bahwa adik saya sudah mati, sudah hangus. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan lindungi. Tuhan masih kasih bangun. Mungkin dia waktu itu, dan akhirnya dia keluar dari hutan datang. Dan mau bapak waktu itu, saya tidak di kebun waktu itu, mereka berbahagia dan senang. Saudara, kalau ada rumah terbakar, dan orang biasanya kalau terbangun lari kan, dia akan lari. Tapi kalau orang tidur, saudara, tidur sementara kebakaran, apa yang akan terjadi? Tidak akan ada perlawanan, tidak akan ada keselamatan, mati tanpa perlawanan. Dan itu banyak terjadi, saudara, dikasih Tuhan. Saudara, ini ilustrasi
sudah dikasih Tuhan, saya mau kasih pertanyaan buat kita. Apakah kita masih hidup dalam tanda kutip? Atau hanya bernafas saja sudah dikasih Tuhan? Ini mungkin pertanyaan yang keras. Apakah roh kita masih menyala atau sekedar hadir di setiap ibadah? Ada ndak roh kita masih bernyala-nyala bagi Tuhan? Lihat kiri kanan, katakan bangun dari tidur. Wah, kurang sentak. Banyak yang tidak sarapan pagi ini sudah dikasih Tuhan. Katakan bangun dari tidur. Ini hujan-hujan begini banyak orang suka tidur. Betul kosong deh. Iya kan, hujan dari malam. Kami dari malam, saudara, kegiatan dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Natalan. Orang Batak, Bona Tahun, Naira Saon, saudara. Saudara kami sampai malam, sampai jauh malam. Dan akhirnya nyaris saya dapat door prize. Dan nama kami, keluarga Bemundung, Sitorus, nama kedua terakhir, saudara, di door prize itu. Hadiah utama HP. Wow, hampir orang yang satunya tidak ada. Jadi harusnya saya dapat HP, tapi panitia tidak kasih. Dia kasih setrika. Ya, dapat enggak apa, puji Tuhan. Dapat setrika juga, puji Tuhan. Saudara, anak-anak semangat, Joanna, Jonathan, Jesslyn senang. Kenapa? Karena kalau orang Batak, Natalan itu ada menari-menari kasih uang. Neng, taruh-taruh uang semua di sini, saudara. Dan itu jadi milik mereka. Nah, kalau kita tahu sawer ya begitu, dikasih semua orang datang yang masih ada uang. Karena apa? Karena Januari, Desember habis. Banyak kan sucura Desember. Betul kok Sonde? Ya kan, terus kalau orang Batak ada banyak punguan. Setelah kami pulang tadi malam, kami panggil Amang. Dia bilang, Amang, besok saya masih ada. Jadi habis-habisan. Waduh, kenapa? Kalau mereka bilang hula-hula, dia harus keluar banyak uang. Saudara. Sudah kembali ke tadi, tidur. Saudara, pulang jam 12 malam, tidur sudah jam 1, jam 2. Saya tidur mungkin jam 2. Bangun sudah jam 4 atau setengah 4. Jadi cuma sebentar saja, saudara. Tapi saya harus bangun. Dan saya bangun, saya datang di sini, saya berdoa, saya putar pujian penyembahan, saya keliling, saya persiapkan apa yang harus dipersiapkan. Dan harus bangun, saudara, dikasih Tuhan. Tidur secara rohani, apa artinya tidur secara rohani? Saudara, artinya hilang kepekaan terhadap dosa. Tidur secara rohani, hilang kepekaan terhadap dosa. Dalam Yesaya 59 ayat 2, firman Tuhan berkata, yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Tolong buka Jerry, ini dia. Mari baca, 1, 2, 3. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah adalah segala kejahatan dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar adalah segala dosa. Dosa membuat kita penghalang antara kita dengan Allah. Saudara dikasih Tuhan. Dikatakan tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau orang tidak peka tidur secara rohani, tidak peka terhadap dosa, dan dosa itu menimbulkan tidak takut Tuhan. Mazmur 36 ayat 2 dikatakan begini. Mazmur 36 ayat yang kedua. Ya. 1, 2, 3. dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tadi dikatakan Kak Kiri sempat dia mau berkata, ya sudah, mau jatuh. Saudara memang dalam keadaan terluka, patah, dan sedih begitu sangat. Saya juga merasakan, saudara, karena kejadian waktu itu saya dan Ibu Gembala ada di sana. Detik-detik Mama mau tarik nafas, kami ada di sana. Dan kami bisa merasakan begitu. Tetapi sekali lagi dia tetap Tuhan yang baik. Kita belum mengerti hari ini. Kak Keri dan keluarga belum mengerti hari ini. Tetapi Yesus yang adalah pengharapan kita yang sejati, ya dan amin. Itu tidak mengecewakan. Dia memberikan jaminan, kepastian, hidup bahkan kebangkitan. Hidup yang kekal. Amin Kak Keri. Dan firman Tuhan datang buat kita semua termasuk Kak Keri. Bahwa ketika kalau Kak Keri ikuti apa kata yang dia katakan. Mungkin juga itu bisikan dari dunia, dari setan, dari iblis. Sehingga kalau kita tadi dikatakan dosa itu memisahkan kita dari Allah. Dan orang yang berdosa
saudara, dia tidak akan takut akan Tuhan. Menimbulkan rasa tidak takut akan Tuhan. Tidak akan peka dengan dosa. Itu namanya tidur secara rohani, saudara. Bilang kiri kanan, bangun! Saudara, dengan demikian dosa tidak lagi ditangisi, melainkan dosa itu dibenarkan, saudara. Kalau demikian. Tetapi kalau kita bangun, bangkit. Tadi diulang-ulang, bangkit. Katakan bangkit. Bangun, saudara. Bangkit, rise up. Jangan tidur. Baik saya dan Bapak Ibu saudara. Ketika kita dengar firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita berdoa, itu bukan jadi rutinitas, saudara. Bukan hanya jadi liturgi. Liturgi itu baik, saudara. Tapi Tuhan tidak mau bahwa semua itu hanya menjadi rutinitas. Tuhan bilang di dalam Matius 26 ayat 41 memang dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang roh penurut tapi daging lemah. Bagaimana mau mengalahkan daging yang lemah? Berjaga-jaga. Bangun. Orang kalau bangun berarti berjaga-jaga. Dan berdoa. Pertama berbangun, bangkit, rise up. Berjaga-jaga dan berdoa. Saya sudah menyaksikan di tempat ini ketika kami di sekolah, saudara. Terjadi pencurian di sekolah. Dan akhirnya kami dipilih beberapa orang untuk berjaga-jaga. Saya salah satu. Kami di satu pos di dekat pagar. Karena kami di satu lingkungan kampus sekolah berasrama. Di situ teman saya sudah tidur, dia ngorok. Saya tidak tertidur. Saya berjaga-jaga walaupun berat sudah dini hari. Saya berjaga-jaga dan benar ketika saya berjaga-jaga saya bisa lihat itu pencuri. Dia punya gerak-gerik sampai dia masuk dan pada akhirnya pencuri itu dapat ditangkap, saudara. Doa dan firman tidak jadi rutinitas. Dan Tuhan mau ada kelaparan secara rohani. Ada kelaparan firman Tuhan. Katakan amin. Dalam Amos 8 ayat 11. Mari kita baca. 1, 2, 3. Sesungguhnya. Kelaparan, kehausan mendengarkan firman Tuhan. Orang yang bangun, yang bangkit, yang berjaga-jaga, yang berdoa akan mengalami ini. Bukan hanya jadi rutinitas, bukan hanya pergi dan berlalu, saudara. Mungkin masih berdoa. Kalau orang tidak bangun dan tertidur, tidak berjaga-jaga, masih berdoa memang mungkin. Tapi sonde ada api. Saya sengaja sudah tampilkan dia punya warna latar belakang ini warna merah. Atau saya bikin lagi warna merah, mungkin bisa. Ya kayak begini. Oh ini biru, mana merahnya? Wah ini warna apa ini? Dar, enggak apa-apa warna ini. Kenapa saya pakai baju merah? Saya doa pagi-pagi Tuhan. Tuhan saya pakai baju apa? Merah. Apa artinya? Menyala. Terbakar. Api. Api apa saudara? Api Roh Kudus. Amin Bapak Saudara. Tuhan mau api kembali datang. Sebagaimana dalam Kisah Rasul pasal 2. Saudara, membakar setiap kita. Sekalipun saudara sulit, sukar. Kalau api Tuhan datang membakar kita, apa yang kita tidak mengerti. Tadi juga WL tadi berkata berserah. Juga Maesi tadi berdoa. Dia akan nyatakan kuasa kemuliaannya, sinar kemuliaannya, Shekinah glory memenuhi kita. Kalau kita dilingkupi, dipenuhi dengan kemuliaannya, ada kekuatan ilahi untuk kita dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata apa, saudara? Firman Tuhan berkata apa kepada kita? Pencobaan yang kamu alami. Mari baca sama-sama. 2, 3. Kata kamu ganti aku ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Pencobaan yang aku alami ialah pencobaan biasa
yang tidak melebihi kekuatan manusia atau kekuatan kita. Sebab dan karena itu ia tidak akan membiarkan aku dicobai melampaui kekuatanku. Pada waktu aku dicobai, ia akan memberikan kepadaku jalan keluar sehingga aku dapat menanggungnya. Katakan amin. Saudara, ini perkataan Tuhan. Dalam keadaan apapun, sekalipun dalam lembah kegelapan, bangkit, rise up, jangan tidur, jangan sum-sum kuku. Saudara, kalau orang tertidur tidak bangkit, dia akan mudah kompromi dengan dunia. Katakan no kompromi, no compromise. Firman Tuhan berkata apa dalam Roma 12 ayat 2? Firman Tuhan berkata apa? Janganlah, kata kamu ganti aku. 1, 2, 3. Janganlah aku menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga aku dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jangan aku menjadi serupa dengan dunia. Memang kita daging masih hidup di dunia ini. Tapi firman Tuhan bilang jangan jadi serupa. Jangan jadi sama, saudara, dengan dunia ini. Kenapa? Karena persahabatan dengan dunia. Di dalam Yakobus 4 ayat 4. 1, 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Siapa yang mau jadi musuh Allah? Ada yang mau? Saya tidak mau, saudara. Saya mau jadi sahabat. Dan memang sahabat. Apa yang harus kita lakukan? Jangan menjadi bersahabat dengan dunia. Dunia di sini dalam arti dalam perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Yang mau katakan amin. Ini serius, saudara. Mungkin sangat keras makanan pagi hari ini, mungkin jagung ketemang. Tapi itu yang Tuhan mau. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kemarin dalam doa puasa, Roh Kudus katakan, aku mengasihi kamu. Bisa saja sekejap aku cabut nyawamu. Tapi kalau aku masih kasih kesempatan, ini waktu untuk engkau bangkit. Untuk engkau bangkit dan bangun dari tidur. Untuk engkau berjaga-jaga dan berdoa. Dan Tuhan nyatakan, jangan kecewa. Jangan putus asa. Jangan kekhawatir. Kekhawatiranmu melebihi pada Tuhan. Bilang di dalam Matius pasal 6. Burung di udara saja, dia tidak bekerja, Tuhan pelihara. Amin. Khawatir yang berlebihan. Tuhan berkata Yesaya 41 ayat 10, jangan takut sebab aku menyertai kamu. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong dan memegang kau dengan tangan kananku dan membawa kepada kemenangan. Saudara, bahkan Tuhan ingatkan dalam doa puasa kemarin, Filipi 4 ayat 9. Tuhan katakan begini, hai engkau hamba-hambaku, pelayan-pelayanku. Tuhan katakan begini, mengapa engkau undur? Mengapa engkau menjauh? Kalau engkau saja pelayan undur dan menjauh, bagaimana dengan orang-orang yang kau layani? Saudara dikasih itu. Tuhan berkata bangkit, bangun dan berjaga-jaga. Kenapa kan Tuhan bilang begini? Baca Samsung 1, 2, 3. Tuhan menegur engkau terlalu sibuk dengan segala aktivitasmu dan engkau tidak memberikan waktumu untuk aku. Padahal firman Tuhan berkata Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Cari Tuhan. Saudara, jangan kompromi dengan dunia. Katakan amin. Sebagaimana saudara, kami pergi ke KKR di sana.
Pada waktu itu suhu sampai 6 derajat, saudara. Keluarga jemaat di sana mempersiapkan air untuk kami minum, teh, kopi. Tapi saudara, ketika kami biarkan, tidak sentuh, nggak lama air itu sudah dingin. Dingin sekali. Sebagaimana waktu saya ke Korea Selatan, suhu sampai 0 derajat, saudara. Dingin sekali, air begitu cepat. Kami bikin ramen, makanan yang hangat begitu cepat, saudara. Taruh begitu saja, begitu cepat menjadi dingin, saudara. Demikian, saudara, dengan kehidupan kita. Kalau kita biarkan hidup kita sebagaimana air yang panas yang dibiarkan lama-lama itu menjadi dingin. Tidak perlu dosa yang besar, cukup dengan apa? Malas secara rohani. Itu dia akan dingin. Karena itu Tuhan berkata, jangan suam kuku. Karena suam kuku adalah dosa yang paling dibenci oleh Tuhan, saudara. Tuhan tidak mau. Wahyu 3. Ayat 15 dan 16. Wahyu 3, ayat 15 dan 16. Dikatakan begini, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan bilang begini, aku tahu, Tuhan tahu. Detail Tuhan tahu. Terus, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Tuhan kasih. Lebih baik kalau engkau mau dingin, ya dingin. Kalau mau jadi penjahat, ya sudah penjahat yang penjahat memang. Lanjut ayat 16. Jadi, karena engkau suam kuku, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkannya. Tuhan kasih muntah. Aku akan memuntahkan, saudara. Tuhan bilang begitu. Tuhan tidak bilang begini, aku kecewa. Tidak, saudara. Tapi Tuhan bilang, mau memuntahkan itu berarti Tuhan muak. Kalau orang mau muntah, kenapa jijik? Tuhan tidak bilang aku kecewa dengan kamu. Tapi Tuhan muak. Kenapa? Karena suam kuku, saudara. Ciri daripada orang yang suam kuku, mungkin masih ke gereja. Tapi saudara, sonde ada api lagi. Tanpa api. Katakan, saya perlu api Tuhan. Yesaya 29 ayat 13 bilang begini. Yesaya 29 ayat 13. Dan sama-sama 2, 3. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara, Tuhan bilang masih gereja, buka. Ya, kita baca ini dalam bentuk-bentuk liturgi, cuma di bibir, cuma di mulut, hati jauh. Hati jauh, Tuhan tahu, saudara. Bilang kiri kanan, Tuhan tahu. Kenapa? Karena Dia Maha tahu. Karena itu apa? Bangkit! Bangun! Jangan suam kuku. Bangkit. Jangan biasa-biasa, saudara. Memang tidak hidup dalam dosa yang besar, tetapi menolak kekudusan, saudara. Tuhan bilang apa? Roma 6 ayat 1 dan 2. Roma 6 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudara, jangan hidup lagi dalam perhambaan dosa. Katakan amin. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan, without holiness, kita tidak bisa melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14 dikatakan begitu. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah, Bapak Ibu sudah baca, 1, 2, 3. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat
Tuhan. Betapa pentingnya kekudusan, saudara. Kita tidak mampu sanggup dengan kekuatan kita, tapi ada Roh Kudus di dalam kita. Amin. Dia Roh Kudus yang akan membuat kita bisa hidup kudus. Yang setuju katakan amin. Saudara, suam-suam kuku. Cirinya apa saudara? Memang mau berkat. Mau pingin sekali diberkati. Tetapi dia menolak jalan salib. Saudara, kekristenan itu lengkap saudara. Dimulai dari kelahiran Yesus. Dan Yesus disalibkan, menderita. Dia mati dikuburkan, hari ketiga dia bangkit. Dalam Lukas 9 ayat 23. Tuhan bilang apa? Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara, hari ini sedang terjadi demonstrasi besar-besaran di Iran. Dan diperkirakan banyak yang mati saudara. Sekitar 200.000 orang itu diperkirakan. Tetapi banyak orang Kristen juga yang mati, dibunuh di sana. Kenapa di Iran hari ini banyak rakyat Iran itu memeluk agama Kristen? Mereka meninggalkan Muslim, tapi mereka mengalami salib, sudah penderitaan saudara. Bahkan saya pernah bertemu waktu kami Kongres Misi Internasional, orang-orang dari Iran saudara. Dan mereka dianiaya, saudara, dikasih Tuhan. Bahkan ada satu perempuan cantik sekali. Ketika dia melepas hijabnya saudara, ketika dia ada di kendaraan, dia disiram dengan air panas. Dia punya muka bagian setengah ini dia hancur rusak saudara. Wanita cantik. Saudara, firman Tuhan berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Saudara, air dingin, kalau orang mengalami cedera, memar, biasanya orang bilang ini tatobi dengan air panas, betul kok Sony? Padahal sebenarnya tidak. Paling bagus itu air es atau air dingin, saudara. Kenapa? Itu akan membuat dia menyegarkan, saudara. Dan juga termasuk air panas tentunya. Air panas itu menyembuhkan. Tapi kalau air suam-suam kuku itu bisa membuat orang mual. Suam-suam kuku tahu ya. Saya ada mengikuti satu kegiatan saudara. Selesai kegiatan kami makan bersama. Dia punya makanan karena di ruang ber-AC dia sore panas sekali. Orang Manado bilang lau-lau. Waktu saya makan rasanya saya mau muntah. Saya bilang di istri kayak saya mau muntah gitu. Ini makanan yang paling tidak enak. Kenapa? Karena di antara panas dan dingin saudara. Tidak enak saudara. Mual. Demikian kita, kalau kita suam-suam kuku, Tuhan bilang, aku akan memuntahkan. Ada yang mau dimuntahkan oleh Tuhan? Saya tidak mau saudara. Karena itu saya mau bangkit. Saya mau rise up. Katakan bangkit. Berjaga-jaga. Berdoa. Saudara dikasih Tuhan, mengapa Tuhan membenci suam-suam kuku? Karena di dalam Wahyu 3 ayat 17 dikatakan begini. Wahyu 3 ayat 17. Firman Tuhan berkata begini. 1, 2, 3. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, telanjang. Kita berkata, weh beta kuat, beta hebat, beta rohaniawan. Di sini katakan aku kaya. Tapi Tuhan bilang, engkau tidak tahu. Dikatakan begini. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, buta, telanjang, miskin, saudara. Tuhan tahu detail kita. Makanya Tuhan benci dengan keangkuhan atau kesombongan. Orang yang rendah hati dia akan mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu Tuhan. Saya mau dipulihkan. Saya mau bangkit. Saya mau rise up. Saya mau bangun dari tidur. Amin. 2 Timotius 3 ayat 5. Firman Tuhan berkata apa?
2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, itu yang saya katakan tadi, masih beribadah. Rayon kah, minggu kah, tengah minggu kah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah. Jauhilah mereka itu. Saudara, bahaya terbesar ketika kita merasa baik-baik saja. Padahal kita sebenarnya sedang mengalami rohani kita, mengalami sekarat, miskin, buta, telanjang. Sadari itu, saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan merasa saya oke-oke aja. I'm fine. Sebenarnya Tuhan tahu. Kenapa itu Tuhan nyatakan dalam doa puasa. Bahwa semua tidak baik-baik saja. Tuhan berkata, engkau pelayan-pelayan banyak yang undur. Engkau jemaat Tuhan banyak yang undur. Tuhan bilang bangkit dan bangun. Bukan hanya kita, kami semua, saya. Tuhan tegur kita, amin. Tapi saya bersyukur pagi hari ini kita bangkit. Kenapa? Kita tidak dikalahkan oleh hujan gerimis. Atau hujan itu sendiri. Kita bangkit, saya mau cari Tuhan. Saya mau datang ibadah. Saya mau bangun dan mengalami Tuhan pagi ini. Saudara, apa hubungan tidur rohani dengan suam-suam kuku, saudara? Orang yang suam-suam kuku pasti tidur secara rohani. Dan orang yang tidur rohani tidak sadar dirinya mati, saudara, secara rohani. Efesus 5 ayat 14, sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya. Kita akan bercahaya. Didahului dengan apa? Bangun dulu, sudah, dari tidur. Kita tidak akan bercahaya kalau kita tertidur terus. Dikatakan dalam Roma 13 ayat 12. Hari sudah jauh malam. Roma 13 ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kenakan perlengkapan senjata terang. Bukan apa? Perbuatan-perbuatan kegelapan. Saudara, hari ini semakin jahat, saudara. Anak SMP berteduh di Tode sana ya. Di tempat wisata. 2 orang datang perkosa dia di situ. Umur anak SMP, saudara. Di Kupang baru terjadi. Saudara, siang-siang. Saudara, hari-hari semakin jahat, saudara. Dan kejahatan lainnya yang sedang terjadi sudah dikasih Tuhan. Dan firman Tuhan, kalau kita tidak bertobat, katakan saya mau bertobat. Enggak semua, saudara. Saya mau bertobat. Kalau kita tidak bertobat, Matius 7 ayat 21, Tuhan bilang apa? Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tidak semua orang Kristen akan masuk surga, saudara. Hanya mereka yang mau melakukan kehendak Bapa, yaitu yang mau bertobat, yang mau bangkit, yang mau bangun dari tidur, yang mau rohnya bernyala-nyala. Katakan amin. Di dalam Amos 6 ayat 1 dikatakan begini. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion. Atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria. Atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama. Orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Celaka atas orang-orang yang merasa aman. Sudah merasa, enak di dalam zona aman. Merasa tentram, saudara. Kalau firman Tuhan ini datang, sadarlah dan bertobatlah. Amsal 1 ayat 24 sampai 28, saudara. Amsal 1 ayat 24 sampai 28. Dikatakan begini.
Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Ayat 25, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Ayat selanjutnya, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Kalau engkau tidak dengar teguran, tidak mau dituntun, tidak mau dipimpin, saudara, relakan hatimu. Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan, Tuhan pakai keluarga, teman, sahabat untuk datang menegur kita, menempelak. Amin, saudara. Saudara dikasih Tuhan, gereja bisa saja ramai, penuh, banyak orang, tapi bisa terjadi sunyi di surga. Kenapa? Banyak aktivitas, saudara, tapi tidak ada hadirat Tuhan. Makanya saya bersyukur ketika Pastor Albert datang ke tempat ini, ketika Pastor Daniel datang ke tempat ini, mereka katakan begini, memang tempat ini, gereja ini kecil, small church, not big church. Tapi saudara, hadirat Tuhan. Mereka yang berkata demikian. Hadirat Tuhan begitu kuat, saudara. Tidak semua tempat yang banyak orang, itu hadirat Tuhan nyata. Kita bersyukur. Amin, saudara. Kita bersyukur. Dan sekali lagi perintah Tuhan itu bangkit sekarang. Sekarang waktunya, saudara. Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19. Dikatakan begini. 1, 2, 3. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kenapa hati? Semua di hati. Kalau orang mengeraskan hati, dia tidak akan bertobat, saudara. Orang Kupang biasa bilang farek. Tapi kalau orang mau terbuka hatinya, orang yang mau rendah hatinya, dia akan menerima firman Tuhan. Barang siapa ku kasih, makanya Tuhan bilang kemarin dalam doa, karena kamu ku kasih, sehingga pernyataan Tuhan ini begitu keras datang. Bangkit, bangkit. Kapan? Sekarang ini. This is the time, this right now. Kalau bahasa Inggrisnya, sekarang. Sekarang ini tuh. Yesaya 60 ayat 1. Dikatakan apa? Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara, sebelum kita menjadi terang, harus bangkit dulu. Kalau engkau tidak bangkit, engkau tidak rise up rohanimu, engkau tertidur, engkau suam-suam, engkau tidak bisa menjadi terang. Saya tidak bisa menjadi terang. Amin. Tuhan bilang bangkitlah. Diawali dengan kata bangkitlah. Dari keputusasaan, dari kekecewaan, bangkit. Dari tidur rohani, bangkit. Dari suam-suam kuku, bangkit. Dan Tuhan berkata, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas. Bukan kami mau bilang kami hebat, tidak. Pulang dari ibadah di Kak Keri, sudah mau jam 10 malam. Sudah ada mahasiswi di depan datang. Ada apa ini? Mereka datang bilang, Pak, tolong datang. Ada mahasiswi kerasukan. Sebelum pergi kami berdoa. Sebelum pergi Tuhan nyatakan itu roh begitu banyak. Mengikat anak muda ini. Saya dan istri berdoa. Dan kami juga bangkit. Orang kalau dia mau pergi doa ke peperangan terus dia loyo-loyo mau berperang kemana. Kayak saya lihat itu di Thailand. Itu tentara begini-begini bencong. Aduh, kemana mau perang sambil lari. Iya kan, spill senjata. Kalau tentara gila Papua, tidak ada yang begitu tegap, iya kan? Tegap. Kalau baris berbaris, kami dulu waktu baris berbaris, yang kasih latih kami tentara, siap, gerak, balik kanan, gerak, balik kanan, gerak, tegap, iya kan? Waktu jalan, tiap-tiap langkah, 2 baris balik kanan, itu tegap, berhenti, gerak, tegap. Kalau loyo-loyo macam-macam,
bang, dapat tendang. Iya, kenapa? Karena saya dulu komandan peleton Cakraseta, pasukan pengibar bendera Sekolah Tinggi Teologi Tawamang. Dan saya bersyukur tadi pagi waktu saya buka di YouTube, ada satu anak didik saya. Ada adik tingkatan yang kami bimbing. Wow, saya kaget dia menjadi worship leader yang luar biasa di gereja Betani. Wow, nanti satu kali saya tampilkan. Dia juga kami ikut kayak tentara begitu, saudara. Siap! Makanya kalau tentara atau polisi, coba. Kalau di perintah bilang apa, Pak? Iya saya. Selalu apa? Siap! Ya kan? Coba jemaat Tuhan, saya tanya jemaat Tuhan, langsung bilang siap. Jemaat Tuhan! Siap! Apa kabar semuanya? Wah, jangan juga kayak unyil. Harus ada dahsyat. Kalau tentara dahsyat dulu langsung dapat tendang. Bang! Nggak begitu caranya. Tentara. Apa kabar semuanya? Yes! Ini sedang bangun rohnya, iblis lari. Amin. Datang, saya dan istri siap. Saya siapkan minyak. Sebagaimana 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, saudara. Saya siapkan minyak doa. Kami pergi tempur. Bukan kami jalan, naik motor memang. Naik motor, wah, pergi. Di mana ikut dorang? Selama saya di Kupang baru kali itu saya lewat gang itu, saudara. Sampai di sana mungkin ada 15 mahasiswa lagi pegang di spons itu. Wah, di kaki, di tangan. Saya langsung dengan istri nyatakan kuasa kemuliaan tadi dikatakan bangkit. Terang, saudara. Terang Yesus, Roh Kudus di dalam kita. Amin. Kita membawa terang, Shekinah glory itu. Bahkan iblis langsung tahu, dia langsung bangun. Dia langsung lihat. Dia tahu bahwa yang datang itu terang Tuhan. Amin. Kami nyatakan kuasa Tuhan, saudara. Jangan bilang demi nama Pak Bini, bukan. Demi nama Yesus, kami perintahkan terujat begitu banyak. Ketika kami doa, kami lihat itu ada tongkat. Tongkat mengikat, ada ular, apa segala macam dalam roh, saudara. Dan segala macam. Dan benar, apa yang terjadi? Wah, dia mandi besar, wah, keluar lidahnya, dia gigit tangannya, dia bangun, wah, dia seperti ular merayap. Wow, itu yang tangkap 500 tahun, lempar, saya lepas. Jangan pegang. Lepas kami nyatakan kuasa Tuhan, apa terjadi? Dia terlepas, saudara. Karena Tuhan bilang apa? Bangkit menjadi terang. Kalau seandainya mahasiswi datang, Pak datang doa, biar, nanti besok ke mana, ya kan? Akhirnya saya tuntun mahasiswa-mahasiswi itu, mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Ada maksud Tuhan tuh jiwa-jiwa diselamatkan di sana. Amin. Dan bukan tidak mungkin satu saat mereka datang ikut ibadah di tempat ini. Saudara, dilepaskan. Bangun. Anak muda bangun, saudara. Saudara, Lazarus waktu dia mati, dia tidak keluar sendiri dari kubur. Betul? Bagaimana dia keluar? Saudara, Tuhan Yesus berfirman. Tuhan bilang, Lazarus, keluarlah. Ya kan? Dia perintahkan dengan perkataannya itu firmannya. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Amin. Perkatakan, kami berkatakan demi nama Yesus. Engkau semua setan model apapun, keluar. Dia keluar, saudara. Ular, dia dia mau gigit tangan saya, dan sebagainya. Lidah bisa keluar, panjang-panjang, dia mau olok-olok dulu, be punya, lu punya, ini hajar dia. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata apa? Firman Tuhan bilang apa? 1 Yohanes 4 ayat 4. Mari baca, 1, 2, 3. Dan kamu telah mengalahkan sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam. Amin. Roh Kudus di dalam kita lebih besar daripada roh di dalam orang itu sekalipun banyak. Lebih besar. Kenapa? Karena Tuhan mau kita dilepaskan, dimenangkan
untuk kemuliaannya. Bagaimana saudara untuk kita bangkit? Untuk kita rise up dan bangun dari tidur. Bertobat, sungguh-sungguh. Amsal 28 ayat 13. Tidak ada jalan lain selain bertobat. Amsal 28 ayat 13. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Akui. Jangan tutup-tutupi. Saya orang berdosa Tuhan. Akui saya ini penjahat. Saya ini, sebutkan detail. Akui secara detail apapun itu saudara. Dikatakan apa? Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkan, akui dan tinggalkan akan disayangi. Yang mau katakan amin. Jadi bertobat. Yang berikut saudara, bagaimana untuk kita bangkit, rise up saudara, itu kembali ke mesbah doa. Doa pribadi ataupun doa keluarga. Bangun mesbah, katakan bangun mesbah. 2 Tawarik 7 ayat 14 firman Tuhan berkata apa? 2 Tawarik 7 ayat 14. 23. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Serta memulihkan negeri, memulihkan pribadi, rumah tangga kita, usaha, ekonomi kita. Asalkan mau datang, bangun kembali mesbah doa. Bertobat, saudara. Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Yang berikut saudara, kita harus mengisi pelita hidup kita dengan minyak Tuhan, yaitu Roh Kudus harus ada di hidup kita. Di dalam Galatia 5 ayat 16 dikatakan apa? Galatia 5 ayat 16 dikatakan begini, maksudku ialah hiduplah oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Katakan amin. Harus dipenuhi. Hidup di dalam Roh Kudus, saudara. Daging lemah, tapi roh penurut. Kalau kita dipimpin, dituntun Roh Kudus, kita tidak akan menuruti keinginan daging. Dan firman Tuhan berkata, kita harus berani tampil beda. Galatia di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 dikatakan begini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat berikutnya, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara dikasih Tuhan, kita sudah mau selesai. Firman Tuhan berkata, kalau hati kita hari ini rohani kita dingin, bangkit saudara, bangkit. Bangun dari tidur. Kalau doa-doa kita hari ini mati, sekali lagi bangkit. Iman kita hari ini suam-suam kuku, kita harus bertobat sekarang. Jangan tunggu, jangan tunda besok. Sekarang ini untuk bertobat. Wahyu 3 ayat 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah berakhir. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapat Tuhan di hadapan. Ya, bangkit saudara. Mari bangkit berdiri Bapak sudah dikasih Tuhan. Oh rabatakas sikirabatakas. Mari tutup mata di hadapan Tuhan. Kita sudah selesai, saudara. Saya sudah selesai berbicara atas nama Tuhan. Oh rabatakas sikinataka. Izinkan Roh Kudus datang melawat setiap kita sudah dikasih Tuhan. Oh rabatakanatakasan. Sikirabana rabatakarabatakasana. Oh rabatakanatakarabatakasana. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Orabana rabataka syana takas. Sikina rabataka rabataka. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Tidak usah lihat kiri kanan. Mari kita berurusan dengan pribadi kita masing-masing. Firman Tuhan sudah diberitakan. Sekarang bukan waktunya untuk kita di dalam sorak-sorak pujiannya. Ini waktunya untuk kita berespon dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Ibrani 4 ayat 7 berkata, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya,
Janganlah keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu, saudara. Tuhan tidak menunggu besok. Roh Kudus berkata hari ini, sekarang di tempat ini, di ruangan gereja ini, sudah dikasih Tuhan. Mari terbuka, saudara. Tuhan memanggil kita, sudah dikasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kita tidak dipanggil orang yang sempurna ini, tapi kita dipanggil, saudara. Oh, rabataka sikina rabataka rabataka, yang doa kita sudah mati, sudah suam-suam kuku, yang hati kita dingin, saudara. Iman yang suam-suam kuku, masih ke gereja tapi jauh dari Tuhan. Urataka sikina rabataka namatakasan. Mari angkat kedua tangan kita. Biarlah pagi ini terjadi kelepasan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya perkatakan, setiap roh-roh dunia, setiap dari roh-roh keangkuhan, kesombongan, tinggi hati yang membuat kami suam-suam kuku, yang membuat kami tertidur ya Tuhan, yang membuat kami serupa dengan dunia, saya perkatakan demi nama Yesus, terlepas sekarang ini oleh darah Yesus, terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Urataka sikina rabataka rabataka san, kirataka pakarabana rabataka syakarabana rabataka sana rabataka san. Urataka sikina rabapapa kataka rabataka. Saya perkatakan bangkit dari roh yang tertidur, roh yang mati di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau terima roh yang baru pagi ini. Pembaruan oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang membuat engkau bangkit, yang membuat engkau bangun dari tidur secara rohani. Dalam nama Tuhan Yesus, taruh tanganmu di dada. Orabataka sikina rabataka takasa. Sikina rabataka papa takasa. Saya menyatakannya tidak sempurna, tapi Roh Kudus akan menyatakannya dengan sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap kami yang tumpangkan tangan di dada kami, Roh Kudus bekerja saat ini. Api Roh Kudus bekerja. Dalam nama Yesus, seketakapepe karena toko sekina rabapapa takasa. Ya rabapapa takarabana rabatakasa. Kami akan pulang dalam kemenangan. Katakan, rohani saya dipulihkan, pribadi saya dipulihkan, saya diampuni, saya dikuduskan, saya dibebaskan oleh darah Yesus dari setiap ikatan dunia, dari roh pemalas. Dalam nama Tuhan Yesus, saya pulih, saya sembuh, saya bangkit, saya menang di dalam nama Yesus. Mari semua percaya, katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan.